Ketika membahas tentang iman, terdapat dua agama besar di dunia yang secara aktif mewartakan kebenaran sesuai dengan keyakinan masing-masing, yaitu agama Kristen dan Islam. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang menjadi prinsip utama dari kedua agama ini, khususnya mengenai Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Perbedaan antara Yesus yang digambarkan dalam Alkitab dan Yesus dalam Al-Quran sangat jelas. Jutaan orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak semua percaya pada Yesus yang sama. Yesus dalam Alkitab tidaklah sama dengan tokoh yang digambarkan dalam Al-Quran. Baik Alkitab maupun Al-Quran berbicara tentang Yesus, mengakui, dan menghormatinya. Dalam kedua kitab tersebut, Yesus dilahirkan dari Maria, melakukan mukjizat, dan dijanjikan akan kembali. Namun, ada beberapa perbedaan utama yang membedakan Yesus dalam agama Kristen dari Yesus dalam agama Islam. Pertama, mengenai kelahiran Yesus. Untuk memahami sepenuhnya perbedaan antara Yesus dalam Alkitab dan Isa, sebagaimana ia dikenal dalam bahasa Arab, kita perlu melangkah mundur ke masa lalu, ke zaman para nabi. Dalam Alkitab, kisah Yesus dimulai jauh sebelum kelahirannya, bahkan berabad-abad sebelumnya. Nabi Yesaya, sekitar 800 tahun sebelum kelahiran Kristus, menulis, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nabi Mika juga menubuatkan tempat kelahiran Yesus. "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, meskipun engkau adalah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan muncul seorang yang akan memerintah Israel." Para nabi tidak meninggalkan keraguan. Mereka menubuatkan garis keturunan, ibunya, tempat kelahirannya, dan misinya. Anak ini bukanlah anak biasa. Ia adalah Mesias, Putra Tuhan, penggenapan janji yang kekal. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah kelahiran Yesus juga dinubuatkan di sana? Jawabannya adalah ya, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Dalam Islam, tidak banyak nabi yang mengumumkan kedatangan Yesus seperti dalam Perjanjian Lama. Sebaliknya, ada pengumuman langsung dari surga yang disebutkan dalam surah 3. Ketika malaikat itu berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah membawa kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya. Namanya adalah Al-Masih, Isa, putra Maryam, yang dimuliakan di dunia ini dan di akhirat, dan di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Di sini, Isa dinyatakan sebagai Al-Masih, tetapi bukan sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Dalam Al-Quran, gelar Al-Masih berarti yang diurapi atau dipilih, tetapi tidak ilahi seperti dalam agama Kristen. Dalam Islam, Isa bukanlah penggenapan nubuat-nubuat sebelumnya, karena meterai nubuat yang sebenarnya adalah Muhammad. Sementara dalam Alkitab, semua jalur kenabian mengarah langsung kepada Isa. Dalam Al-Quran, para nabi menunjuk kepada kesatuan mutlak Allah, dan Isa hanyalah salah satu di antara mereka, bukan tujuan akhir. Namun, kedua kitab suci tersebut memiliki satu poin penting yang sama, yaitu pengumuman kelahirannya. Dalam Lukas 1, malaikat Jibril mengunjungi Maria, seorang perawan di Nazaret, dan berkata, "Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Isa. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Dalam agama Kristen, momen ini bukan sekadar pengumuman kehidupan baru. Ini adalah pengungkapan rencana abadi. Tuhan sendiri akan menjadi manusia. Anak ini akan menjadi juru selamat, Putra Tuhan. Dalam surah 19, kita membaca tentang Maryam. Ketika dia mengundurkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, dia menyembunyikan dirinya dari mereka di balik sebuah layar. Kemudian kami kirimkan kepadanya ruh kami, yang menampakkan diri di hadapannya sebagai seorang laki-laki sempurna. Malaikat itu menenangkannya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang putra yang suci." Dalam kedua kitab suci tersebut, utusan surgawi adalah Gabriel, dan wanita tersebut adalah Maria, seorang perawan. Namun, interpretasi mereka berbeda secara radikal. Dalam Alkitab, anak itu akan menjadi putra dari Yang Maha Tinggi, sementara dalam Al-Quran, ia akan menjadi hamba Tuhan yang murni, tetapi tidak ilahi. Bagi umat Islam, Yesus, yang disebut Isa dalam bahasa Arab, adalah kelahiran luar biasa, tetapi bukan putra Tuhan. Ia adalah seorang nabi, seorang manusia terpilih. Sebaliknya, dalam agama Kristen,
Pengumuman itu mengungkapkan lebih dari sekadar kelahiran. Ini menandai inkarnasi, Tuhan menjadi manusia. Mari kita lihat bagaimana kelahiran Yesus diceritakan dalam Alkitab dan Al-Quran. Dalam Alkitab, Yesus lahir pada suatu malam yang gelap di Betlehem. Maria, yang kelelahan karena perjalanan, melahirkan dalam kerendahan yang paling sederhana, di sebuah kandang, dikelilingi binatang, di samping Maria, ibunya, dan Yusuf. Namun surga tidak tinggal diam. Para malaikat mulai bernyanyi di atas bukit, dan para gembala menjadi saksi pertama. Karena bagimu telah lahir pada hari ini di kota Daud, seorang juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Dalam agama Kristen, kelahiran ini bukanlah peristiwa biasa. Itu menandakan inkarnasi, firman menjadi manusia, keabadian yang melangkah ke dalam kerapuhan manusia. Sekarang, mari kita beralih ke Al-Quran, di mana kelahiran Yesus terjadi dalam konteks yang sepenuhnya berbeda dari kisah Alkitab. Yesus tidak dilahirkan di Betlehem, tidak di kandang, dan tidak dikelilingi oleh binatang. Sebaliknya, ia dilahirkan di bawah pohon palem dalam kesunyian total. Maria sendirian, tanpa Yusuf, tanpa palungan, dan tanpa gembala. Saat rasa sakit melahirkan mendorongnya ke batang pohon palem, ia berkata, "Saya berharap saya meninggal sebelum ini dan benar-benar dilupakan." Dalam Al-Quran, Maryam sepenuhnya sendirian. Dalam kesakitannya, Maria berteriak putus asa. Namun, kemudian Tuhan campur tangan dan terdengar suara memanggilnya dari bawah. "Jangan bersedih. Tuhanmu telah meletakkan sungai di kakimu. Goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu, maka buah kurma yang matang akan jatuh ke atasku. Makanlah, minumlah, dan bergembiralah." Di sini, tidak ada saksi, tidak ada cahaya yang memenuhi langit, dan tidak ada paduan suara malaikat yang bernyanyi. Pemandangan ini bersifat intim dan pribadi, di mana Tuhan menghibur hambanya secara langsung, memperbarui kekuatannya dengan air segar dan buah kurma yang jatuh dari pohon. Al-Quran tidak menggambarkan saat tepat ketika Yesus lahir. Tidak pernah disebutkan tentang kelahirannya, bagaimana rupa bayi itu, atau bagaimana ia disambut. Hal berikutnya yang diketahui adalah Maria kembali kepada kaumnya dengan bayi yang baru lahir di pelukannya. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi, yang tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Ketika penduduk kota melihatnya bersama anak itu, mereka menuduh dan mencurigainya. Maria tetap diam, tetapi ia tidak sendirian. Yesus, yang masih bayi, berbicara dari buayan, berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci dan menjadikan aku seorang nabi." Dalam adegan ini, tidak ada pernyataan keilahian, tetapi ada tujuan yang jelas. Yesus adalah seorang nabi, hamba Tuhan, yang diutus dengan pesan. Baik Alkitab maupun Al-Quran memiliki satu poin penting yang sama. Yesus lahir dari perawan Maria, kelahiran ajaib tanpa campur tangan manusia. Namun, rincian kelahirannya sangat berbeda. Dalam Alkitab, ia lahir di Betlehem, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Yesus dilahirkan sebagai putra Tuhan, dan kedatangannya menandai pemenuhan janji kuno. Sementara itu, Al-Quran tidak menyebutkan tempat kelahiran, tetapi menggambarkan kelahiran di bawah pohon palem. Di sini, Yesus lahir sebagai Nabi Allah dan, sebagai bayi, ia mengucapkan kata-kata pertamanya sebagai saksi yang berbicara dengan jelas dari buayan. Inilah perbedaan mendasar antara Yesus dalam Alkitab dan Yesus, atau Isa dalam Al-Quran.